Itu kira-kira kiprahnya di dalam dunia pendidikan. Buat apa saya nyontek kalau saya sudah belajar sampai jam 2 pagi? Kita ketemu lagi di program podcastnya Redemption Production bersama dengan ownernya, Pendeta Andi Pranoto. Salam Pak Andi. Salam Pak Peter, ya salam Pak Peter. Lagi, dan wah ini ada wajah yang saya sangat kenal sekali nih. Ibu Marlen Rajawane. Nah. Namanya jadi Mariana Magdalena namanya. Maria Magdalena. Panggilannya Marlin. Oh, singkatan kali ya? Iya. Singkatan gitu. Oh, gitu. Iya. Boleh saya cerita nama saya dulu? Ya. Jadi kalau orang Ambon itu biasanya memberi nama sesuai dengan nama orang tuanya apa. Ya, Uma, siapa gitu. Itu Opa Uma. Jadi Mariana itu dan Magdalena itu nama Oma dari papa saya dua-duanya. Oh. Ya, jadi saya sangat bangga dengan nama saya karena itu nama dari Oma dari papa saya yang kelihatannya yang perempuan ya, yang dari ibunya dari mamahnya itu Magdalena, yang dari papahnya itu Mariana. Seperti itu. Jadi dipanggilnya Marlin. Marlin, Ibu Marlin ini kami kenal sejak zaman dulu sampai hari ini. Ya. Sekeluarga bahkan sampai anak-anaknya, bahkan suaminya saya sangat bangga karena suaminya jago melukis. Oh ya. Jadi suaminya itu spesialis. Nah ini lucu nih. Beliau adalah dia juga punya pekerjaan dulu spesialis kolam renang. Jadi siapa yang bangun kolam renang model apapun, gaya apapun, masternya ada di Pak Setioko tuh di suaminya. Ya. Tapi kalau ada yang mau lukisan yang 3 dimensi yang benar-benar kelihatannya hidup ada di Pak Setioko juga. Jadi ini keluarga luar biasa nih ya, Tuhan pakai. Apalagi Bu Marlen, dia jago fisika, IPA, matematika, tutup mata dia. Tidur pun biasa saja. Iya, tidur pun kita tanya akar kuadrat logaritma, dia pernah langsung bisa jawab. Karena memang ibu ini orangnya pintar sekali gitu. Jadi memang Tuhan kasih talenta yang luar biasa buat Bu Marlen nih. Bu, kita ngobrol-ngobrolnya tentang Bu Marlen ya. Silakan Bu, siapa sih Bu Marlen nih gitu? Ya. Tunggu. Aku kasih tahu dulu. Tema kita kali ini adalah suka duka belajar online. Nah, kenapa kita ngomong suka duka belajar online? Karena Bu Marlen ini adalah seorang dosen, juga seorang guru. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita mesti pengen tahu siapa sih Bu Marlen. Silakan Bu. Ya. Jadi saya memperkenalkan diri. Iya, silakan dulu. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya. Jadi saya memperkenalkan diri nih ya. Saya namanya tadi Mariana Magdalena, tapi dipanggilnya Bu Marlen. Pendidikan saya itu S1-nya dari Astronomi ITB, S2-nya dari Fisika ITB. Lalu saya mengikut program untuk guru setara dengan S2 di Advanced Certificate in Teaching and Learning Program. Itu dibuat oleh Foundation for Excellence in Education tahun 2003 hingga 2006. Jadi setara dengan S2 kuliahnya kependidikan ya. Lalu sekarang saya melanjutkan studi S3 untuk Christian Education dari AGST dan Asian Graduate School of Theology ya, dan IS ya. IS itu salah satu sekolah teologi di Singapura, tapi Christian Education. Jadi nanti Doctor of Education.
Itu lalu kemudian profesi saya sebagai guru, sebagai konsultan pendidikan, sebagai narasumber. Jadi saya akan bagikan bahwa sejak awal saya melihat menjadi pendidik itu adalah panggilan. Jadi saya sudah studi di ITB S1, lalu kemudian saya studi lanjut lagi S2 untuk fisika, dan saya memutuskan untuk mengajar. Saya tidak pernah melamar ke kantor, saya tidak pernah melamar ke perusahaan sejak saya lulus, karena itu memang cita-cita saya sejak kecil lah, sejak muda untuk menjadi pendidik ya. Jadi itu panggilan pasti ya, panggilan dari Tuhan seperti itu. Karena kemudian sebagai dalam pengalaman saya sebagai guru itu sejak tahun berapa ya? Sejak tahun 2000 ya, 2000-an gitu sampai 2007 ya saya menjadi guru. Sebelumnya saya menjadi dosen. Jadi tahun 1995 saya menjadi dosen sampai tahun 2000. Lalu kemudian dari 2000 sampai tahun 2007 saya menjadi guru. Wah, kok kayaknya turun pangkat ya dari dosen menjadi guru. Kalau ditanya, saya lebih suka menjadi guru daripada menjadi dosen. Ya, padahal kan kalau dilihat lebih bergengsi menjadi dosen. Kenapa? Karena menjadi guru itu lebih dekat ya dengan kehidupan anak-anak ya. Jadi ada ikatan batin seperti itu dengan mereka. Jadi tidak saja mengajar, tapi juga memperhatikan kehidupan mereka. Jadi emosi kita lebih dilibatkan kalau menurut saya menjadi guru. Ya itu jadi kemudian saya bekerja di salah satu lembaga sebagai narasumber, teacher trainer ya, fasilitator dari tahun 2007 hingga sekarang. Berarti sudah hampir 14 tahun dan atas anugerahnya saya sudah pergi ke 28 provinsi untuk bekerja dalam dunia pendidikan dari Aceh hingga Papua. Dari Aceh hingga Papua ya. Itu lalu kemudian saya juga menulis buku ya, yang saya tulis bukunya itu ada yang namanya Science Gasing, dikeluarkan oleh PT Kandel, itu atas nama Profesor Yohanes Surya. Nah buku IPA-nya kalau yang jilid B itu hampir sebagian besar saya ikut berkontribusi di dalamnya, tentu saja dengan teman-teman lain. Lalu kemudian ikut berkontribusi juga dalam buku berbahasa Inggris, Excel in Science, dikeluarkan oleh Oxford University Press, tapi khusus untuk grade 4. Ya. Kemudian ikut menulis untuk modul numerasi, ya, yang dikeluarkan oleh Pusmenjar Kemdikbud tahun lalu, tahun 2020, ya, modul SD, modul numerasi. Ikut lagi menulis untuk panduan numerasi SMP, ada 1 bab begitu saya tulis, 1 bab, 2 bab. Lalu terlibat lagi penulisan buku matematika SMA, tapi hanya 1 bab. Ya, kelas 10 dan kelas 10 sudah selesai. Sekarang sedang memfinalisasikan kelas 11, seperti itu. Nah, itu kira-kira kiprahnya di dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu membuat awet muda loh, Pak Andi dan Pak Peter. Saya nggak pernah merasa tua. Saya mengajar anak-anak itu. Jadi saya kalau melatih guru, karena saya juga adalah konsultan sekolah, maka saya ketika saya menjadi konsultan sekolah, jadi saya menjadi konsultan ada sekolah di Pekanbaru itu, maka saya ikut mengajar siswa masuk di kelas. Cara saya melatih guru salah satunya dengan mengajar siswa langsung. Karena guru selalu bertanya bagaimana cara mengajarkannya. Itu pasti pertanyaannya di pelatihan guru. Bagaimana cara mengajarkannya, maka itu harus menunjukkan. Maka saya sebagai teacher trainer, sebagai narasumber, fasilitator guru, saya melihat bahwa itu akan efektif sekali kalau saya ikut turun mengajar anak-anak. Jadi saya tahu persoalan mereka. Nah itu yang membuat dinamika pendidikan itu jadi tinggi ya. Nanti ngajar siswa, nanti ngajar guru. Jadi ada banyak masukan di dalamnya. Nah itu tentang pengalaman. Saya sangat suka belajar. Saya sangat menghargai pengetahuan. Jadi saya ibaratkan pengetahuan itu seperti misalnya roti. Saya makan roti.
Roti itu saya akan makan, tapi kan mungkin remah-remahnya ada ya kalau kita makan ya, ada remah-remahnya jatuh. Maka remah-remahnya pun akan saya makan. Jadi pengetahuan itu ibaratnya saya ambil semua, tidak ada yang saya sisakan, karena begitu berharganya pengetahuan. Nah itu seperti itu. Jadi memang mesti cinta belajar. Ya, jadi kalau cinta belajar lupa usia. Nah katanya kalau suka belajar, jadi mengurangi kepikunan. Karena saya juga ngerasa nih udah berumur, kadang-kadang lupanya juga udah, nggak tahu nih Pak Peter pelupa nggak ini? Saya ingatnya bagus nggak? Umur sih ya. Untuk hal tertentu saya lupa. Iya. Nah seperti itu ya pengalamannya. Ya, jadi mengajar guru, mengajar anak. Lalu saya juga di masa pandemi ini saya membuat channel YouTube. Oh. Namanya Kelas Ibu Marlin. Izin share screen ya. Boleh. Nah, jadi ini ada sejarahnya kenapa saya buat channel YouTube. Jadi di awal pandemi itu kan bulan Maret. Nah, kemudian bulan Maret saya sebenarnya bukan orang yang suka teknologi, dan kalau mengajar tuh jarang sekali saya pakai teknologi ya, standar lah PowerPoint, video seperti itu. Tapi pandemi itu memaksa untuk bisa teknologi. Nah akhirnya saya selalu percaya dalam hidup saya itu ada yang mengaturnya. Itu Tuhan yang mengaturnya, dan tidak pernah ada yang kebetulan, dan semua itu tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Jadi ketika pandemi maka saya belajar membuat video. Mula-mula saya membuat video saya sendiri menjelaskan, lalu suami yang mengambil videonya. Lalu belajar lagi yang lain, belajar aplikasi yang lain di mana saya mengajar, lalu ada presentasi slide-nya seperti itu ya. Jadi saya belajar sendiri, belajarnya dari YouTube. Jadi saya di handphone saya belajar, di laptop saya langsung praktekkan. Nah seperti itu saya belajar online ya, selama pembelajaran online. Dan saya lihat semakin hari saya semakin berkembang. Saya sangat bersyukur untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan selama pandemi. Karena di awal-awal itu kan banyak waktu lowong. Terus terang itu membuat saya semangat hidup membuat video. Karena memang semua pekerjaan saya berhenti ketika pandemi. Saya sering sekali keluar kota. Sebulan saya minimal 2 kali keluar kota. Ya, jadi ini sampai ada yang katanya saya seperti pramugari sebab tiap bulan saya terbang ya seperti tapi kalau ditanya sekarang, saya bahagia juga kerja di rumah seperti itu ya. Jadi tidak terikat harus terbang atau apa. Nah, saya mau bagikan bahwa jadi ketika saya mendapatkan satu hal baru membuat video, wah hidup itu rasanya indah sekali. Karena apa? Hari ini saya harus buat video ini. Nanti saya bangun besok pagi, saya sudah ada punya rencana. Saya mesti buat video ini. Makanya saya pikir tuh semangat itu tuh luar biasa sekali. Pasti ada yang mesti bisa kita kerjakan. Nah ini video saya belajar, memang tidak terlalu banyak aplikasi, cuman saya akan tunjukkan. Boleh saya share screen? Ya, boleh. Oke ya, saya mau tunjukkan karena ini di dalam video saya melihat pekerjaan tangan Tuhan yang membentuk saya. Yang tadinya tidak bisa teknologi, kurang canggih dalam teknologi, sekarang tidak juga jago, tapi ya minimal bisa saya pakai teknologi itu ya. Oke, ini dia channel YouTube. Dan channel YouTube ini jadi saya kirimkan video-video pembelajaran saya. Jadi awalnya itu video pembelajaran saya kirim kepada guru-guru karena saya punya banyak teman guru untuk memudahkan mereka mengajar. Sehingga saya mengirim sampai ke Papua. Lalu kemudian teman saya mungkin terharu kali lihat ya ibu ini, Bu, saya buatin channel YouTube, Bu. Itu teman saya ini tergerak kali lihat saya ya. Saya buatin ibu channel YouTube. Nah, ini jadilah ini Kelas Ibu Marlin ya. Ini saya jarang sekali menghimbau orang untuk subscribe. Saya punya YouTube ya, udah biarkan apa adanya, alami. Ini sudah 280 ya, seperti itu. Ini soalnya video sudah lama saya tidak buat lagi ya. Ini coba kita lihat. Ya, ini dia, saya sudah membuat ini berapa ya, 26 video kalau nggak salah ya. Terakhir itu 5 bulan yang lalu. Ini karena saya begitu sibuknya sehingga tidak bisa lagi buat video. Jadi ini adalah pakai salah satu aplikasi. Ya, pakai aplikasi. Saya ingat pertama kali pakai aplikasi ini ya, itu 3 hari pertama kita mendaftar dapat premium.
kita dapat kesempatan 3 hari bisa pakai yang pro. Wah, itu benar-benar kerja setoran itu. Karena dalam 3 hari harus sebanyak mungkin video saya buat. Dan ada saja idenya. Makanya saya sangat percaya bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Kalau kita mengajar, Dia yang berikan. Itu sering sekali saya alami. Ketika saya mengajar lalu saya dapat hikmat ini ya. Maka saya percaya sekali juga waktu saya membuat video itu dalam 3 hari saya harus kebut, harus banyak video saya hasilkan. Kalau tidak salah dalam 3 hari itu dengan premium saya dapat 7 video saya usahakan dibuat ya. Nah ini video saya, ini ada bermacam-macam. Ada untuk SMP dan ada juga untuk untuk SMA, ada untuk SD ya. Ini namanya kelas Ibu Marlin. Kalau yang ini animasi pendek-pendek semua karena 3 menit ya seperti itu. Nah ini ada yang saya menerangkan sendiri ya. Ada saya menerangkan sendiri, ini seperti pendahuluan lapisan bumi. Jadi ketika membuat presentasi ini itu betul-betul dipikirkan ya, apa yang harus disampaikan. Nah, saya mengalami kemajuan. Sekarang video-video saya tuh saya selalu sertakan referensi. Awalnya enggak ya, awalnya saya enggak sertakan referensi, tapi kalau gambar saya akan sebutkan sumbernya ya. Karena memang saya kira saya harus membiasakan diri copyright ya. Kita harus menghargai copyright orang ya. Jadi gambar-gambar yang saya ambil, saya selalu usahakan untuk memberikan ini sumbernya ya. Seperti itu. Kemudian ini gambar-gambar ya. Dan ya ini. Tapi ada beberapa yang saya belum sebutkan gambarnya ya, sumber gambarnya. Nah seperti itu. Nah ini jadi ada berapa 25 video dalam waktu sejak Maret 2020 hingga sekarang. Nah seperti itu ya. Dan memang untuk membuat video ini saya tidak mau asal buat video, tidak mau. Saya mau membuat video yang saya betul-betul pelajari. Jadi sebelum saya keluarkan video ini, saya mesti belajar, betul-betul saya belajar ilmunya. TPEC itu apa? TPEC itu kan teknologi, pedagogik, and knowledge content. Jadi bagaimana memadukan teknologi, pedagogik, dan pengetahuan. Seperti itu. Ini ada lagi pembelajaran berbasis proyek ya. Dan ide-ide ini kadang-kadang muncul saja begitu. Jadi saya percaya sekali nih yang Maha Tinggi memberikan ide buat video seperti ini. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini lalu ini misalnya pendahuluan lapisan bumi. Ya ini kalau yang saya ngomong tuh ini durasinya lama ya, ini seperti itu. Ini pertamanya saya pakai video, lama-lama saya udah nggak pakai video aja, jadi suara aja. Ini seperti ini kayaknya muka saya ada deh, atau ini pemantulan gelombang ini muka saya ada. Nah maunya sih membuat video lebih banyak lagi, cuman ya waktu dan saya masih belajar editing video. Itu tentang membuat video. Hal yang pertama yang saya pelajari di pandemi. Hal yang kedua adalah saya mendapatkan kesempatan mengajar online. Ya, saya senang tantangan. Jadi dengan saya di rumah saya bisa mengajar online secara rutin. Kalau dulu kan pasti tidak bisa saya mengajar rutin karena setiap minggu setiap bulan saya keluar kota. Nah jadi karena saya itu konsultan salah satu sekolah di Pekanbaru, akhirnya saya mengambil keputusan waktu Juli 2020 saya pegang kelas. Saya pegang kelas 4, kelas 7, kelas 10 dan kelas 11. Banyak ya memang. Dan saya suka mengajar online-nya karena apa? Mengajar itu adalah suatu seni, ya, mau online mau offline, tapi apa ya, kita bisa jadi kreatif dengan mengajar online. Jadi saya mengajar online. Saya ingat sekali pertama sekali saya mengajar online kelas 7 tentang pengukuran seperti itu, ya, itu karena ketika saya mengajar online, saya selalu memadukan dengan satu kegiatan, ya, jadi tidak saja saya bicara terus, tapi nanti saya bilang, coba kamu lakukan ini, lakukan itu. Jadi misalnya nih online ya, anak-anak kelas 7 belajar pengukuran, ya, belajar pengukuran. Terus kemudian saya bilang gini sama mereka, coba ukur panjang ruangan. Pertama saya minta mereka ukur buku mereka dengan kelingking. Nah ide ini saya dapatkan dari satu workshop. Waktu itu ada orang dari Inggris, ya saya ikut pelatihan Oxford University Press. Beliau memberikan ini kegiatan, coba ukur dengan kelingking. Saya terapkan itu seru sekali. Jadi anak-anak tuh betul-betul mengukur, padahal belajarnya Zoom kan, online. Belajar mengukur, pakai kelingking.
wah mereka sibuk di chat box. Saya dapat sekian hasilnya seperti itu. Nah kemudian saya bilang, tanya, kalau mengukur panjang ruangan bagaimana? Pakai kelingking. Wah, mereka berpikir kan kalau pakai kelingking itu seperti apa. Nah yang saya senang mengajar online itu ahanya ketika tiba-tiba anak itu bilang ini, Bu saya tahu Bu pakai sapu. Kenapa pakai sapu? Nanti saya ukur berapa kelingking untuk sapu, lalu sapu itu saya pakai untuk mengukur panjang ruangan. Ya, seperti itu. Oh gitu ya, wah ini menarik sekali nih ya. Iya. Gak apa-apa, kita lama-lama jadi bisa belajar juga nih. Iya, Tapi kita kembali setelah yang satu ini ya. Kita masuk sesi kedua. Lebih seru lagi karena sama-sama Bu dosen dan Bu guru yang hebat ini kita semakin banyak yang kita mau dapat. Dan kita juga akan menjadi murid karena kita nggak mau rugi. Ya, betul. Oke, habis ini ya. Hai semuanya, saya Alvin dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama, apa kesulitan saya pas lagi belajar selama pandemi seperti ini? Yang jelas yang pertama itu goela nyontek lebih besar ya, karena memang lebih gampang untuk nyontek. Tapi kalau tidak nyontek pun itu juga suatu kesulitan bagi orang-orang yang tidak menyontek, karena saat mereka tidak menyontek biasanya nilai mereka lebih rendah daripada yang tinggal search di Google, karena pada saat pandemi ini tuh daya serap material lebih kecil kan, karena memang kita tidak bisa menyangkal kalau selama Zoom ini pasti ada banyak kendala yang dihadapi oleh guru maupun murid dalam pembelajaran, yang akhirnya bikin pembelajaran tuh lebih susah untuk dimengerti bagi para murid. Dan juga selain itu kita ada juga kendala praktek, dimana bagi orang-orang yang kinestetik seperti saya itu lebih gampang untuk belajar dari praktek. Tapi pada saat seperti ini kita nggak ada praktek, nggak ada tugas untuk membuat sesuatu, tugas untuk bereksperimen, padahal kita memang lebih mengerti dari sana. Jadi itu beberapa kendala yang dihadapi saya selama pembelajaran online seperti ini. Terima kasih. Halo, saya Natasha. Kendala yang saya hadapi selama belajar online atau via Zoom, Google Meet itu yang pertama adalah efektivitas belajar yang menurun. Kalau dulu di sekolah bisa dengan leluasa bertanya atau guru menjelaskan, dengan pembelajaran jarak jauh ini tentu akan lebih terbatas. Nah, yang kedua itu konsentrasi belajar. Ketika belajar di rumah masing-masing tentu banyak distraksi dan hambatan yang dapat mengganggu fokus belajar saya. Nah, yang ketiga itu adalah jaringan yang tidak stabil. Gak selamanya jaringan wifi di rumah itu stabil, jadi sangat berpengaruh banget ke proses belajar mengajar itu. Itu dia kendala yang saya alami sejauh ini. Kemarin ini anak kelas 12 IPA, SMA IPA, dan mereka mengungkapkan, saat ini mereka udah lulus, tapi mereka mengungkapkan kesulitan-kesulitan mereka selama pandemik ini gitu sih. Silakan Bu Marin dalam bagaimana supaya menolong anak-anak SMA ini dalam belajar gitu sih. Iya. Memang kalau SMA itu ada persoalan juga karena mereka kan masuk perguruan tinggi harus ikut SBMPTN ya, seperti itu ya. Yeah. Jadi, ya seperti itulah. Tapi memang di dalam pandemi ini karena saya mengajar ya, saya sejak Juli lalu mengajar, jadi saya tidak terlalu menekankan pada mengejar materi atau mengejar setoran. Jadi anak-anak harus dapat sesuatu
yang lebih bersifat permanen, skill apa yang mereka punya, seperti itu ya. Jadi selama pembelajaran Zoom itu saya banyak mengolah mereka berpikir. Jadi justru selama Zoom ini saya banyak bertanya kepada mereka. Nah, kalau misalnya seperti ini jadi bagaimana? Jadi membangun interaksi ya. Dan saya lihat memang anak-anak senang seperti itu. Memang jaringan yang tidak stabil itu berpengaruh. Tapi saya punya satu cerita. Ya, jadi waktu itu saya mengajar kelas 4, saya mengajar tentang bunyi, ya. Jadi saya selalu mengajar tuh saya akan buat eksperimen sederhana, eksperimen singkat yang bisa mereka kerjakan di depan layar. Misalnya ya, contohnya bunyi, taruh telinga di atas meja, ya. Saya bilang kamu telinga kamu taruh di atas meja, lalu coba ketuk-ketuk salah satu jarimu, dengarkan bunyinya. Nah, jangan ketuk terlalu keras jari itu kan. Nah, mereka semua coba ya. Wow, mereka senang sekali seperti itu karena langsung praktek. Jadi, saya selalu cari kegiatan eksperimen yang bisa dilakukan dengan cepat ya. Nah, jadi kembali ke mana tadi itu yang masalah pembelajaran jaringan itu, yaitu, nah waktu itu mereka sangat seru belajar, tapi memang ada kendala jaringan di tempat mereka. Jadi keluar gitu seperti disconnect ya. Nah, saya kan tidak tahu gitu, pokoknya kayak terlempar lah seperti itu ya. Iya. Tempat saya tuh tempat mereka, kayaknya tempat saya kayaknya yang bermasalah. Nah, ternyata apa yang terjadi? Saya diberitahu oleh gurunya, anak-anak itu tetap tinggal di jaringan. Padahal saya udah terlempar. Mereka tetap tinggal di jaringan. Bagi saya itu luar biasa sekali. Itu artinya mereka mau belajar. Sangat terharu. Itu anak kelas 4 ya. Mereka tetap di jaringan. Padahal saya sudah terlempar. Saya ada lebih dari sekali saya terlempar. Mereka tetap tunggu dan mereka cari, mana Bu Marlene, mana Bu Marlene. Jadi sebagai guru kebahagiaan saya itu ketika melihat anak-anak itu sukacita belajar. Karena apa? Mereka itu kan nggak bisa keluar-keluar karena pandemi. Jadi belajar itu harusnya jadi hiburan mereka. Ya, jadi belajar itu harus membawa mereka sukacita seperti itu. Kita kasih juga yang sulit, tapi ya membuat mereka sukacita, makanya selalu memberikan pembelajaran yang ada sangkut pautnya dengan kehidupan yang sehari-hari. Ya, seperti itu. Nah, ini saya mau bagikan juga pengalaman mengajar SMP. Saya mengajar energi, lalu kemudian saya mengajar energi, dan saya berbicara tentang CC mobil. Wah, ternyata anak laki-laki suka kan kalau bicara CC mobil. Terus ada yang nyeletuk, Bu, kata bapak saya, Bu, truk itu CC-nya besar, tapi lambat, Bu, dibandingkan dengan mobil sedan. Itu saya senang, berarti tuh ada interaksi seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Memang betul belajar online tuh tantangannya memang banyak, yang mesti fokus memang. Sama juga dengan guru, tantangannya memang besar karena persiapannya jauh lebih banyak daripada mengajar offline. Jadi kita alokasi untuk 1 jam itu kayaknya lebih banyak bahannya, karena andai kata tidak terjadi interaksi berarti kan guru harus ngomong terus. Tapi kalau terjadi interaksi ya bagus. Itu seperti itu kira-kira dari yang saya. Tadi Alvin bilang itu yang tadi video pertama Bu Marlene, dia ada pengalaman kan yang dia nggak mau nyontek, temannya nyontek gitu, nilainya bagus. Nah, waktu dia dapat 5 raport bayangan, gurunya bilang gini, Alvin, kamu harus belajar sama teman itu, padahal teman itu nyontek. Ya, jadi memang saya gini, saya terus terang memberikan penugasan kepada anak-anak, saya nggak pernah pakai real time, jadi kasih ulangan yang real time. Saya kasih penugasan mereka, selalu ngasih mereka waktu. Termasuk saya mengajar di perguruan tinggi. Saya juga sempat mengajar di perguruan tinggi di Papua ya. Tugas-tugas tuh nggak pernah saya kasih real time. SD, SMP, SMA saya nggak pernah mau kasih real time. Saya kasih mereka kerjakan dan mereka kumpul. Tapi itu sudah cukup bisa menyaring juga ya. Mereka-mereka yang memang kerjakan dengan benar. Karena kan kelihatan dari pola nilainya. Nah, saya pikir lebih baik kita kasih kerjaan yang mereka bisa kerjakan lebih lama di rumah daripada kita kasih real time seperti itu. Nah, itu efektivitasnya saya lihat di situ itu kalau saya seperti itu Pak. Ya, jadi mau UTS mau UAS, nanti UASnya bisa proyek seperti itu. Ini pengalaman anakku juga nih si Edi.
dia kan juga sama kan, semuanya pakai Zoom. Nah, waktu ulangan saya bilang begini, Di, kenapa nggak nyontek aja? Saya bilang begitu. Jawabannya buat saya sangat miss. Dia bilang ini, buat apa saya nyontek kalau saya sudah belajar sampai jam 2 pagi? Jadi saya tidak mau korbankan hasil saya belajar dengan menyontek. Satu. Yang kedua, dia bilang, saya memang dari dulu tidak mau menyontek. Kalau saya bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Bilang gitu. Jadi dia selalu jujur, Pak. Sehingga di sekolahnya, dia kan homeschooling nih, Bu Marlen, si Ebi. Nah, jadi di sekolahnya dia tuh terkenal dengan anak yang paling rajin. Kelas selalu ikut, tugas selalu buat, gitu. Dan kita sebagai orang tua selalu memantau dia. Dan kita report ke gurunya. Dan dari pelajarannya, temennya yang nyontek pun nilainya jelek. Dibanding sama dia yang belajar terus. Jadi memang ketahuan, anaknya, kalau anak suka belajar, emang nggak pernah belajar, dia mau nyontek juga tetap nilainya jelek. Gitu. Karena memang dia nggak dapat basic untuk apa yang dia mau didapatkan gitu. Begitu, silakan Pak, Bu. Jadi misalnya UAS UTS SMA, salah satunya waktu itu kan belajar tentang momen gaya, ya seperti itu. Itu saya minta mereka jinjit. Salah satu soal coba jinjit dan coba kamu perhatikan ketika kamu jinjit mana titik tumpu dan yang mana otot gaya yang bekerja itu ada di mana. Jadi memang membuat real soal-soal pun sedapat mungkin saya buat real soal-soal mereka karena saya berpikiran ini kan apa ya? Ini kan zaman agak berbeda karena pandemi ini. Ya, ini kan jadi ada sesuatu mesti yang kita berikan kepada anak-anak itu. Saya lebih suka kalau mereka punya keterampilan berpikir terus terang daripada mereka tahu begitu banyak konten pelajaran. Lebih baik ada sesuatu yang mereka asah. Mereka dapat sesuatu. Jadi memang semuanya itu saya kaitkan dengan real life. Baik mengajar, kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata maupun soal-soal mereka. Nah itu kalau itu pun juga jawabannya nggak bisa sama kan kalau itu kan. Karena kan akan berbeda-beda kan. Seperti itu. Ya. Tapi tetap ada soal-soal yang formal, yang pasti itu harus ada. Karena kan apalagi kalau SMA mereka kan akan SBMPTN. Itu. Memang kalau jadi saya sangat percaya pandemi atau bukan pandemi, mengajar itu adalah menstimulasi anak berpikir. Stimulasi itu harus selalu menstimulasi berpikir. Bukan masalah dia bisa tahu konten atau tidak, tapi bagaimana dia distimulasi berpikir. Karena itu akan membuat dia bisa memecahkan masalah. Kurikulum di mana-mana sekarang tentang memecahkan masalah. Dan itu juga masalah kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sekolah itu harus dibuat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Bahwa ada hubungan antara kehidupan sehari-hari dengan apa yang mereka belajar di sekolah. Nah, misalnya ya, kenapa angka kecelakaan lalu lintas tetap tinggi di kalangan remaja? Padahal di fisika mereka belajar. Kenapa harus jaga jarak itu mereka belajar itu. Itu kan adalah gerak ya diperlambat seperti itu. Jadi kenapa harus menjaga jarak itu karena memang ada waktu refleks manusia dan ada waktu pengereman seperti itu. Jadi memang pendidikan kita mesti buat sedekat mungkin dengan kehidupan siswa itu. Jadi ilmu itu diaplikasi. Jadi kalau menurut OECD itu kan adalah lembaga yang mengadakan tes PISA itu, dia bilang siswa itu harus tahu apa yang bisa dilakukan dengan apa yang dia tahu. Jadi siswa melakukan dengan apa yang dia tahu. Bukan banyak tahunya, tapi melakukan dengan apa yang dia tahu. Nah itu memang, itu yang harus selalu dibuat seperti itu dalam pembelajaran. Apakah dalam pembelajaran sains, ataupun pembelajaran yang lain. Karena saya banyak belajar sains. Makanya saya itu pandemi saya senang karena apa? Itu kalau saya punya banyak waktu, saya sangat bersyukur. Me time saya itu adalah ketika saya bisa menyiapkan pelajaran, itu me time-nya. Karena saya harus koreksi itu, belajar sana, belajar situ. Jadi saya seperti chef. Saya mau membuat masakan, saya ramu segala macam. Ini anak suka begini. Jadi saya sangat bahagia tuh kalau menyiapkan materi pembelajaran atau materi pelatihan. Karena kayak otaknya tuh berkembang begitu. Jadi bisa lihat. Jadi memang mesti kreatif mengajar. Harus kreatif. Memang harus punya banyak waktu. Memang saya tahu itu memakan banyak waktu ya, seperti itu kalau mempersiapkan
materi pengajaran karena mungkin kembali lagi kita berpikir kita urusan loh dengan anak-anak, ini kan masa depan mereka ini. Itu ditentukan bagaimana kita mendidik mereka. Tidak saja memberi pengetahuan tapi juga mendidik. Nah, jadi saya lihat kognitif itu bukan segala-galanya. Karakter itu penting sekali seperti anaknya Pak Peter tadi. Itu karakter itu sangat penting dan itu memang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi sebenarnya dalam sumpun juga karakternya perlu kita bentuk. Memang pendidikan itu dinamikanya banyak. Tidak pernah kering dengan ide, ya. Selalu kalau ada firman Tuhan katakan rahmatnya baru setiap pagi. Nah, mengajar itu juga gitu, pengalamannya baru. Itu seni loh mengajar itu, Bu. Betul. Teaching is an art. Iya, teaching is an art. Dia mempergunakan otak kiri. Jadi dia semakin dia membuat semakin enak, enjoy, dia akan lupa segala kesulitannya, malahan dia mau menikmati itu apa yang dia lakukan. Iya. Itu. Memang mengajar itu senang gitu. Apalagi apalagi kita belajar lalu kan percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi itu memang hikmat itu saya rasakan sekali kalau mengajar. Tiba-tiba hikmat ini kebuka, hikmat itu kebuka. Betul. Ya seperti itu. Nah Bu Marlin ini kan dia bukan cari kerjaan loh Pak, bukan cari kerja sebagai dosen atau sebagai guru. Tapi dia mau jadi guru karena itu passionnya dia. Iya. Dan itu kita masuk dulu ke dua guru Pak. Kita masuk dua video dua guru Pak. Ya nanti. Ya silakan. Halo, nama saya Laureni. Saya guru bahasa Mandarin di salah satu sekolah Kristen di Jakarta. Banyak para guru atau pendidik yang saat ini merasa kesulitan saat mengajar dan memiliki kendala. Begitu juga dengan yang saya rasakan. Kendala yang saya rasakan pertama yaitu adalah jaringan. Pada saat saya mengajar, jaringan terputus, itu sangat menunda kegiatan belajar. Kemudian yang kedua itu adalah dari alat atau perangkat yang kita gunakan. Contohnya seperti laptop, komputer, handphone yang tiba-tiba saja mati atau rusak. Itu juga sangat mengganggu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah yang terbesar, kita tidak mengetahui kemampuan anak. Karena pada saat offline atau belajar di sekolah itu berbeda sekali, kita mengetahui kemampuan anak karena kita bertemu dengan anaknya. Kita tahu apakah anaknya itu bisa atau tidak. Sedangkan online kita tidak bertemu dengan anaknya, kita hanya menggunakan virtual, yaitu contohnya seperti Google Meet, Zoom, dan lainnya. Nah, kita tidak bisa melihat anaknya belajar. Jadi kita tidak tahu apakah anaknya itu sudah mengerti ataukah belum mengerti pelajaran yang kita berikan. Nah, itu sih kendala yang saya rasakan selama mengajar ini dalam online ini. Nah, terima kasih dan sekian. Shalom semuanya, perkenalkan saya Miss Ria, guru bahasa Inggris TKSD di salah satu sekolah Kristen di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini kegiatan belajar mengajar di sekolah dilaksanakan secara virtual atau online. Tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh guru pada saat mengajar online. Yang pertama adalah masalah utamanya adalah masalah jaringan atau sinyal. Selanjutnya, selain daripada sinyal ataupun jaringan, masalah yang dihadapi oleh guru adalah pada saat guru sedang mengajar di platform pembelajaran online seperti Google Meet atau Zoom, ada beberapa murid atau banyak murid yang terlambat join atau terlambat masuk ke platform online tersebut, sehingga mengganggu kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung dan juga cukup menghabiskan waktu pembelajaran. Kemudian, kendala yang paling utama yang dihadapi oleh guru adalah guru tidak bisa mengontrol murid secara langsung, sehingga guru kesulitan dalam mengevaluasi kemampuan murid-muridnya. Selain daripada itu, karena hanya bertemu secara online, banyak murid-murid yang tidak bisa menerima atau menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru secara maksimal.
Nah, itulah beberapa kendala yang saya hadapi pada saat mengajar online. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu Bu Maren kesulitan guru-guru. Bagaimana Bu Maren bisa memberikan solusinya? Iya, memang betul tidak bisa dikontrol ya, maksudnya kita nggak tahu keadaan itu. Iya sekali, memang betul, memang jadi di mengajar online itu yang memang kita selalu harus berusaha keras melibatkan mereka dalam belajar, dan itu tidak ada jalan lain, pembelajaran harus menarik. Itu pasti seperti itu, membuat pembelajaran yang menarik ya. Kemudian tadi ada disebutkan tentang maaf boleh Pak Andi boleh bantu tadi tentang mengontrol murid, kemudian yang lainnya lagi murid yang telat masuk dan itu mengganggu konsentrasi juga. Karena terlambat masuk soalnya. Iya, memang online ini ya iya memang seperti itu kendalanya. Tapi mungkin begini ya. Ini makanya saya percaya sekali bahwa yang tadi saya katakan, pembelajaran itu harus dibuat menarik ya. Nah, jadi nanti supaya yang semangat belajar itu narik yang malas belajar ini gitu. Jadi enggak apa-apa, mungkin pertama setengah kelas ya, itu terus kita lakukan. Nanti yang setengah kelas ini akan tarik yang setengah yang lainnya, kira-kira seperti itu ya. Dan memang kita juga nggak tahu dia ngapain juga, apalagi kalau videonya nggak dibuka, apakah anak ini mendengarkan atau tidak. Jadi karena itu saya punya prinsip sejak awal, pembelajaran harus menarik supaya anak-anak itu mau belajar. Ada anak-anak mau pembelajaran menarik, mau nggak menarik, dia tetap belajar. Tapi ada anak pembelajaran sudah menarik pun juga dia masih belum mau belajar. Mungkin karena dia tidak terlalu suka pembelajaran online ya, seperti itu. Jadi ya itulah, sama seperti chef Pak Poki, Pak Andi. Jadi kita mesti pikir ini menu yang paling cocok untuk mereka itu seperti apa. Ya memang berat kerjaan guru, memang apalagi kalau mereka punya beberapa kelas, beberapa mata pelajaran, itu memang berat. Mengajar online itu berat memang. Ya. Jadi saya kan tidak pegang banyak kelas Pak. Itu berat ya, memang yang kamu dari memang berat. Jauh lebih berat mengajar online daripada offline. Nah, hal ini yang tidak disadari oleh parents, Pak. Iya. Parents banyak nuntut sama sekolah. Iya. Kurangin biaya saya, biaya ini, dia nggak tahu bahwa ini pengajaran sangat penting begini. Dia pikir kalau anaknya udah nggak masuk, terus apakah semua bisa dikurangi biaya-biayanya? Nah, itu jadi masalah sekarang. Tapi ya kita lanjut ke fokus saya dulu deh. Ya, saya setuju. Memang berat. Harus menghargai sekali guru ya. Karena saya ngerasa sendiri. Saya itu nggak pegang banyak kelas kan. Tapi mempersiapkannya itu benar-benar. Padahal saya nggak pegang banyak kelas. Bagaimana dengan guru-guru yang tanggung jawabnya begitu besar kan? Nah, itu dia. Ya. Dan mereka tuh kerja. Memang kelihatannya online kok kayaknya nggak kerja. Enggak kerja lebih banyak. Nah, kalau menurut Ibu Maren, apa perbedaan guru dan pendidik, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya guru itu juga yang digugu dan ditiru. Iya. Ini sama ya. Maksudnya ya pendidik, kalau guru pun kita mengajar dan pasti mesti mendidik. Ya, mendidik itu kan, karena kalau kita berbicara tentang kurikulum itu apa sih? Jadi selalu kita berpikir anak ini nanti jadi seperti apa? Kita mau punya karakter seperti apa? Punya keterampilan seperti apa? Punya pengetahuan seperti apa? Jadi kalau misalnya kita bilang tentang belajar, sekolah itu sebagai suatu perjalanan untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Menjadi siswa, setelah dia tamat SMA menjadi apa? Menjadi siswa yang dapat menyelesaikan masalah, menjadi siswa yang mandiri, menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang berpikir kritis. Nah itu misalnya yang kita inginkan goalnya. Nah untuk mencapai hal yang itu maka adalah kurikulum dan semua aspeknya. Jadi pendidikan tuh sangat jelas tujuannya. Tujuannya tuh sangat jelas. Jadi kalau saya melihat siswa atau pendidik melihat siswa tuh nggak melihat yang sekarang. Itu harus melihat dia berapa tahun lagi ke depan.
Berapa tahun lagi kita sedang mempersiapkan, benar, guru itu atau pendidik itu mempersiapkan satu generasi, itu sangat benar. Jadi memang guru itu perlu sekali dihargai seperti itu. Setuju Pak, Bu. Ya. Nah, kita akan masuk ke sesi ketiga. Nanti kita akan lihat video dari keluhan dari orang tua. Apa sih kesulitan orang tua? Kalau dari murid, guru, dan orang tua. Sesi ketiga. Kita break dulu untuk masuk sesi ketiga. Oke. Membangkitkan semangatnya, menyemangatin lagi supaya semangat belajar. Dan kadang-kadang teknologi itu sederhana. Kalau anak-anak udah bisa pakai PowerPoint, itu sudah teknologi.